Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah kali ini saya perkenalkan terlebih dahulu nggih, nama saya Fahrizal. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar mengenai tahsin, khususnya mengenai makhorijul huruf. Pada kesempatan kali ini kita awali dengan pendahuluan makhorijul huruf sebelum kita masuk pada materi makhorijul huruf. Yang pertama, makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf itu apa? Ya, huruf hijaiyah. Ada alif, ada ba, ada ta. Itu keluarnya tempat-tempatnya kan berbeda. Nah, kita sekarang akan belajar di mana saja tempat-tempat keluarnya sehingga cara kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu adalah tepat gitu. Menurut contoh dari Rasulullah. Tempat-tempat keluarnya huruf. Ini ada beberapa tempat. Yang pertama adalah tenggorokan. Di sini ada tenggorokan ini. Kemudian di sini ada lidah. Kemudian ada rongga mulut. Kemudian ada bibir. Di sini ada bibir. Syafatain. Kemudian di sini ada rongga hidung. Nah, ini adalah tempat-tempat dari keluarnya huruf-huruf yang kita baca, huruf-huruf hijaiyah yang tempatnya berbeda-beda. Oke. Itu pendahuluannya. Kemudian asal kata, ini dari bahasa Arab ya, makhraj. Makhraj itu asal katanya dari apa? Kita akan, ini sekedar pengetahuan kita nggih adik-adik. Berasal dari kata kharaja. Kharaja artinya adalah keluar. Kharaja kemudian menjadi isim makan, menjadi makhraj. Makhraj ini menjadi isim makan, artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar. Kemudian dijadikan jamak, makhraj. Makhraj menjadi tempat-tempat keluarnya huruf, sehingga bisa kita artikan sebagai tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah yang kita baca. Kemudian selanjutnya, kenapa harus belajar makhorijul huruf? Oke. Apakah penting itu makhorijul huruf itu? Apakah penting adik-adik? Nah, itu apakah penting? Yang pertama adalah ketika kita membunyikan huruf-huruf hijaiyah dengan salah atau kurang tepat gitu ya, atau belum sempurna dalam tempat keluarnya, maka dapat merusak arti kata atau arti makna ayat dalam Al-Qur'annya, sehingga artinya akan berubah, maknanya akan berubah, sehingga ini akan menjadikan bacaan kita tidak sempurna gitu nggih. Yang pertama contohnya ini. Qala. Qala. Itu artinya dia berkata. Tapi jika kita membacanya dengan sedikit agak lemah gitu ya, kala, kala, ini artinya sudah lain. Artinya adalah makan, makan. Sehingga jika kita membaca qala dengan kala, maka artinya adalah lain, sehingga kita harus benar-benar tepat dalam mengucapkan huruf-huruf gitu. Contohnya yang lain. Tashkurun. Tashkurun. Tashkurun itu artinya bersyukur. Ini banyak dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemudian jika kita itu salah huruf shin, kita membacanya huruf sin. Huruf sin. Taskurun. Taskurun. Artinya sudah beda. Artinya Anda mabuk. Ini kan artinya sudah jauh sekali, sehingga kenapa pentingnya kita mempelajari makhorijul huruf? Salah satunya agar
bacaan kita lebih sempurna, huruf-huruf yang keluar dari mulut kita, dari bacaan kita itu adalah tepat, sehingga artinya pun akan tepat. Karena dalam bahasa Arab, salah arti, salah panjang pendek, ya, salah tempat keluar, salah panjang pendek itu akan mempengaruhi artinya. Oke, kemudian sekarang hukum mempelajari makharijul huruf atau yang umumnya adalah tajwid. Hukum mempelajari tajwid itu hukumnya adalah, hukum secara teorinya adalah fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah itu, adik-adik ada yang tahu fardu kifayah apa artinya? Ya, fardu kifayah itu artinya wajib, tetapi jika tidak ada yang mempelajari. Artinya jika ada ustadz, salah satu ustadz yang sudah mempelajari tahsin atau ilmu tajwid, maka hukumnya sudah menjadi tidak fardu atau sudah tidak wajib. Akan tetapi kita membaca Al-Quran itu harus, atau wajib atau fardu ain, harus tepat, harus sempurna sesuai dengan ilmu tajwid gitu ya, harus sempurna. Ini seperti diterangkan oleh Allah dalam surat Muzammil, waratilil qur'ana tartila, dalam Muzammil, Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Sehingga kita diwajibkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran secara tartil. Tartil itu artinya memperbagus setiap huruf, kemudian mengetahui tanda waqaf, tanda berhentinya huruf-huruf itu. Itu garis besarnya, sehingga kita mempelajari teorinya itu tidak fardu ain, tidak wajib, tapi kita mempraktekkan tahsin itu adalah suatu kewajiban atau fardu ain, sehingga setiap orang harus bisa itu. Kemudian sekarang kita masuk garis besarnya makharijul huruf. Jenis-jenis makharijul huruf itu ada 5 ya, seperti yang kita tahu. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut. Tenggorokan ini sini, kemudian rongga mulut. Ini al-jauf. Ini al-jauf. Ini adalah huruf-huruf mad tabi'i, ada 3. Nanti kita akan belajar di selanjutnya. Ini secara garis besar terlebih dahulu ya adik-adik. Kemudian al-halq. Al-halq itu adalah tenggorokan. Tenggorokan yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian bawah, kemudian bagian tengah, kemudian bagian atas. Ini bagian tenggorokan. Ada 6 huruf. Nanti kita akan belajar bersama-sama selanjutnya. Kemudian ada lagi al-lisan. Lisan itu apa? Lidah. Nah, ini paling banyak hurufnya. Ada 18 huruf di makhraj al-lisan. Sehingga kita harus banyak belajar ya. Al-lisan ada 18. Kemudian asyafatain, bibir. Huruf-huruf yang keluar di bibir. Ini contohnya wa, ba, ma, fa, gitu ya. Itu huruf-huruf yang, contoh huruf-huruf yang keluar dari bibir. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada al-khaysum. Al-khaysum. Al-khaysum itu adalah pangkal hidung. Pangkal hidung itu sebenarnya sini. Ini adalah tempat keluarnya guna. Nah itu. Coba dia tekan juga di sini sebagai tanda bahwa al-khaysum itu mendengung. Coba kita hidungnya ditutup coba. Nah itu nggak bisa. Itu tandanya bahwa ghunah atau mendengung itu berasal dari pangkal hidung atau rongga hidung gitu. Oke, itu mungkin itu cukup pendahuluan
dari saya. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah dalam belajar makharijul huruf ini. Kita bisa belajar bersama-sama nantinya, sehingga bacaan Al-Quran kita setiap hari akan semakin sempurna. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.